Oke, sekarang kita lanjutkan kuliahnya ya. Kita akan masuk ke path integral atau integral lintasan. Nah, kita mulai aja dengan fungsi dua variabel ya. Jadi kalau kita punya z sama dengan fx, y, ini di fungsi dua variabel dulu ya. Nah, dia tentu punya daerah definisi. Nah, sekarang kita mau membuat suatu lintasan pada daerah definisi tersebut. Katakan saja lintasannya itu adalah lintasan C ya. Dengan persamaan parameter C kecil itu dari selang tutup AB, kita namakan selangnya itu sebagai selang I, ke R2. Ya. Selangnya ini adalah selang yang mulus, anggota C1. Ya, jadi kita selalu bisa bikin vektor singgung pada lintasan tersebut. Ya, kita tulis aja untuk memudahkan. CT-nya ini adalah sebagai XT, YT. Nah, ini lintasannya ada di daerah definisi dari F ya. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini adalah selang I di sini. AB. Nah, kemudian ini nanti oleh C dia dipetakan ke daerah definisi dari F. Saya gambarkan ruangnya di sini. X, Y, dan Z ya. Misalkan ini permukaannya. Z sama dengan Fx, Y. Daerah definisinya ada di bidang X, O, Y. Misalkan saja lengkungannya ini, misalnya ini adalah lengkungan C. Seperti itu ya. Yang yang mana I ini dipetakan ke C, ke bidang X, O, Y. Ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mendefinisikan integral dari fungsi Z sama dengan Fx, Y dengan daerah pengintegralan adalah lintasan ini. Nah, untuk itu kita mau membagi C ke dalam sub-sub kurva atau sub-sub lintasan ya. Dengan mulai membagi selang I dulu ke dalam partisi. Jadi seperti biasa selang I ini kita bagi ke dalam partisi. Katakanlah partisinya seperti ini. A-nya itu kita sebut sebagai T0, lalu T1, T2 dan seterusnya sampai Tn. Dimana Tn-nya adalah ujung selang B. Ya. Nah, misalkan ya saya gambar aja salah satu subselangnya. Di sini adalah TI-1 dan ini adalah TI misalnya ya. Nah, maka subselang TI-1 sampai TI ini ya oleh C itu akan dipetakan ke sub lintasan di sini. Katakanlah di sini adalah CTI-1 dan ini adalah CTI. Kita namakan saja sub lintasannya itu sebagai lintasan CI. Nah, masih ingat? Kita bisa menghitung panjang lintasan dari CI ini. Ya. Kalau kita hitung misalnya panjang lintasannya itu adalah delta SI. Ya. Panjang lintasan dari CI itu apa? Itu adalah integral ya dari panjang C aksen T dt. Masih ingat ya? Tapi kita mau lihatnya hanya pada selang pada sub lengkungan CI. Jadi kita hitung integral ini hanya dari TI-1 sampai TI saja. Nah, seperti itu. Ini akan menghasilkan panjang lengkungan CI. Nah, dengan memanfaatkan teorema nilai rata-rata dari integral, kita bisa lihat bahwa ini ya akan terdapat suatu TI bintang ya yang berada di subselang TI-1 sampai TI gitu. Sehingga integral ini delta SI ini ya yang mana ini adalah integral, saya ulang lagi, TI-1 sampai TI dari norm C aksen T dt
ini sama dengan fungsinya yaitu norm C aksen T, norm dari C aksen, tapi sekarang dikenakan pada TI bintang. Dikalikan dengan delta TI yaitu TI min 1. TI dikurangi TI min 1. Atau ini kita sebut saja sebagai delta TI. Nah, seperti ini. Kalau delta SI ini kita kalikan dengan Fx TI bintang, Fx TI bintang, YTI bintang. Ya, ini kita kalikan dengan delta SI. Seperti itu. Apa yang akan kita dapat? Jadi kalau kita kembali lagi ke gambar, delta SI itu adalah panjang lingkaran, lengkungan ini. Panjang lengkungan yang berwarna merah ini. Ya. Nah, TI bintang itu kan berada di antara TI min 1 sampai TI, katakanlah ini TI bintangnya. Nah, CTI bintang akan berada di antara CTI min 1 sampai CTI. Nah, FCTI bintang itu akan naik ke atas. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini lengkungan C ini juga oleh F, ya. F, XT, YT ini akan membentuk lengkungan juga, tapi lengkungannya sekarang akan ada di permukaan seperti ini misalnya. Ya. Nah, ini FCTI itu akan berada di sini. FCTI bintang. Ya. Nah, sekarang jadi nilai fungsinya itu kan berarti kalau sekarang katakanlah Z sama dengan Fx, Y-nya itu positif, ada di atas bidang X, O, Y. Nah, maka dia akan menyatakan panjang garis putus-putus ini. Ya, dikalikan dengan panjang lintasan. Jadi seolah-olah dia akan seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Akan menjadi seperti luas daerah. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan nih dari I-nya dari 1 sampai N. Ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Ya. Sekarang ini kita jumlahkan. I sama dengan 1 sampai N. Ya. Berarti dari gambar ini bisa terlihat nanti akan ada penjumlahan seperti apa? Penjumlahan luas-luas di sini. Ini kita sebut saja dia sebagai SN misalnya seperti ini. Nah, sekarang ya, kalau kita lanjutkan ini tadi delta SI sudah dihitung ya. Dengan teorema nilai rata-rata dapat delta SI-nya adalah panjang dari C aksen TI bintang dikalikan delta TI. Delta TI ya betul. Sekarang kita masukin ini jadi salah sebentar. Sigma I sama dengan 1 sampai N F X TI bintang dikali YTI bintang dikalikan dengan delta SI. Delta SI-nya sekarang kita ganti dengan panjang dari C aksen TI bintang dikalikan dengan delta TI. Nah, sekarang kalau kita ambil delta TI-nya menuju 0 atau N-nya menuju hingga yang anggap saja setara dengan delta TI-nya menuju 0. Jadi kita ambil limit delta TI menuju 0 ya dari SN. Nah, ini akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan integral dari A sampai B F XT, YT dikalikan dengan panjang C aksen T dt. Nah, inilah yang kita sebut kalau nilai integral ini ada, kalau nilai limit ini ada, maka ini yang disebut sebagai integral atas lintasan C. Gitu. Nah, ini kadang-kadang ini dinotasikan juga sebagai integral atas lintasan C F X, Y ds. Seperti itu. Ini yang disebut integral lintasan.
Nah, definisi ini bisa juga diperluas ya. Kalau misalnya kita punya fungsi dengan 3 variabel. Jadi katakanlah kalau misalnya kita punya z, bukan z, tapi misalnya u sama dengan f x y z begitu ya. Terus kita punya lintasan C di R3. Ini adalah pemetaan C dari selang I, selangnya adalah sebut saja selang tutup AB begitu, ke R3. Jadi sekarang lintasannya ada di ruang nih ya. Nah, lintasannya itu berada di lintasannya itu merupakan subhimpunan dari daerah definisi F ya. Jadi kita tulis di sini CT misalnya sekarang adalah XT, YT, ZT. Ini lintasannya ada di daerah definisi dari F. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan, lintasannya juga lintasan mulus ya. Artinya di setiap titiknya kita bisa punya vektor singgung ya. Nah, kita bisa mendefinisikan integral atas lintasan C dari F X Y Z ds ini sebagai integral dari A sampai B F X T, YT, ZT dikalikan dengan panjang dari C aksen T dt. Nah, ini adalah integral atas lengkungan, integral fungsi 3 variabel atas lengkungan di ruang. Kita lihat contohnya ya. Contoh, kita lihat contoh nih. Misalkan kita punya fungsi 3 variabel f, x, y, z itu didefinisikan sebagai y kali z misalnya. Ini daerah definisinya tentu seluruh R3 ya. Nah, sekarang kita akan lihat lintasan C ya. Misalkan kita punya lintasan C itu adalah CT sama dengan T, 3T, 2T. Dengan T-nya berada pada selang tutup 1, 3. Oke. Nah, sekarang kita mau mencoba mencari integral atas lengkungan C f x y z ds. Oke. Tadi sudah kita bahas bahwa integral atas C f x y z ds ini adalah apa? Integral karena selangnya adalah selang tutup 1 sampai 3, tentu integralnya dari 1 sampai 3 begitu ya. F X, Y, Z-nya sekarang berada pada lengkungan C sehingga X, Y, Z-nya itu akan sama dengan T, 3T, 2T. Ya. Dikalikan dengan panjang dari C aksen T dt. Nah, untuk itu Fx Ft, 3T, 2T itu bisa langsung dihitung ya. Nah, tapi kita harus mencari dulu sekarang panjang atau norm dari C aksen T. Oke, karena CT-nya adalah T, 3T, 2T, dengan mudah kita bisa hitung C aksen T-nya adalah berapa? 1, 3,2 begitu ya. Sehingga panjang dari C aksen T ini adalah sama dengan akar 1 tambah 9 tambah 4, yang mana ini adalah akar 14. Oke, nah jadi kita masukin. Jadi ini sama dengan integral 1 sampai 3 Ft, 3T, 2T. Fx, YZ-nya tadi YZ. Berarti sekarang F-nya kalau kita tuliskan dalam parameter T menjadi 3T dikalikan dengan 2T. Oke, dikalikan dengan panjang C aksen T tadi adalah akar 14 dt. Atau ini sama dengan 6 kali akar 14 kali integral 1 sampai 3
T kuadrat dt. Nah, ini kan integral biasa yang bisa dengan mudah kita hitung, yaitu berapa? 2 akar 14 kali T pangkat 3 dikenakan T-nya dari 1 sampai 3. Yang mana ini hasilnya bisa dihitung adalah 52 akar 14.